Halo, assalamualaikum kawan-kawan, kembali berjumpa dengan Romel Tea. Seperti biasa di hadapan saya, di samping saya, di hadapan sih sudah ada Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Bapak Insinyur Arif Minardi. Damang Pak? Alhamdulillah. Salam Corona Pak. Salam Corona. Iya. Segera lenyap. Iya, mudah-mudahan segera lenyap. Ya, di episode sebelumnya kita sudah bicara soal Partai Buruh. Ya, yang belum nonton silakan dicek ya di video sebelumnya tentang Partai Buruh dalam pandangan tokoh buruh. Wah, lihat tokoh buruhnya ini ya. Ini DPP nasional ya. Kantornya di kawasan Jakarta Timur ya. Pak Arif, sekarang kita akan ngomongin tentang upah buruh atau upah pekerja, gaji pekerja. Itu kan kenapa itu yang saya angkat? Karena sekarang ini akhir Oktober, November itu biasanya ada penetapan UMP ya, upah minimum provinsi. Nanti ada UMK, upah minimum kabupaten kota. Kalau dulu namanya regional, UMR ya. UMR. Dulu UMR. Ini rawan-rawan demo ya, yang suka main di jalan hati-hati, ini rawan-rawan demo harap maklum. Namun buruh demo, tong protes, etate perjuangan untuk anak cucu ke depan. Gitu ya. Saya nggak bela buruh, iya, karena saya juga anak buruh. Saya juga pernah jadi buruh. Sekarang freelance. Buruh freelance. Gitu ya. Karena nggak mau di PHK. Nggak mau di PHK. Ya, Pak Arif, soal upah buruh nih. UMK, UMP, UMK. Mungkin bisa dijelaskan versi buruh bagi orang awam seperti saya ini. UMK, UMP, UMR liurah meni. Ya. Pabelit kumaha tah? Aslinya upah minimum itu hanya satu. UP saja gitu. Upah minimum. Oh, UM. UP kan? Jadi kalau minimum jadi UP. Upah presiden. UM ya. UM. Ya. Aslinya. Upah minimum itu aslinya hanya satu. Kalau perlu sedunia satu, Indonesia satu. Mengapa jadi regional? Ya, provinsi. Karena ada beda variasi harga. Oh, dulu regional. Ya. Kenapa? Ya, provinsi, kabupaten, kota atau regional hampir sama lah, kan daerah juga. Ini hanya upah minimum hanya satu, upah minimum itu. Karena variasi harga, apa namanya? Perbedaannya. Harga barang. Diskrepansi harga barang, harga satu wilayah dengan satu lain itu tinggi. Maka harus ada penyesuaian. Bukan penyesuaian. Jadi ini contohnya nih di Papua, harga tinggi kan? Harga gorengan di Papua berapa gitu? Ya lebih tinggi lah dari sini, kira-kira gitu. Misalnya kalau di sini hanya 1.000, di sana bisa 5.000. Ya, ya. Nah, itu yang di sini 1.000, itu yang menyebabkan perbedaan upah minimum. Kalau bedanya di Papua 5.000, di sini 4.000, di Jogja 4.500, di Aceh sana Sabang 4.700, bedanya sedikit, satu aja. Kalau bedanya dikit bisa diseragamkan. Seragamkan satu. Nah, karena bedanya tinggi, beda 1 juta 2 juta, nggak bisa diseragamkan. Misalkan upah di Papua 4 juta. Ya. Di sini 2,5 juta, mau pakai yang mana nasional? Upah minimum Indonesia tengah-tengah. Yang ini kurang hidupnya. Ya. Yang ini lebih, nggak apa-apa yang lebih mah. Yang lebih negara bisa boleh aja loh. Yang lebih bisa nyumbang yang kurang. Suruh transfer ya. Ya kan? Nah, itulah mengapa ada upah akhirnya. Di Indonesia ada upah provinsi. Di satu provinsi pun ada perbedaan yang tinggi. Makanya ada upah kabupaten kota. Banjar 1,6 juta upah minimumnya. Iya, di Banjar paling kecil dari paling kecil. Di Kerawang 4,2. Nah, 4, Banjar 1,7 1,8. Ya. Kan jauh. Iya, jauh banget, Pak. Jawa Barat upah minimum provinsi Jawa Barat mau pakai mana? Ya. Pakai Banjar. Menjeritlah Kerawang. Kalau hanya satu. Oh, biarin aja Pak, biar Kerawang gabung yang lain. Gitu. Kalau pakai ini nggak apa-apa. Banjar seneng, cepet kaya orang Banjar, nabungnya banyak. Itu berarti indikator. Bahkan kalau satu RT pun ya, saya ekstrim aja lah. RT 1 dan RT 2 bedanya tinggi, beda 2 juta, beda 1 juta. Ya,
upah minimum RT. Ya kan? Iya. Itu. Di satu kota nih Kabupaten Bandung. Ternyata kecamatan kecamatan A dan B bedanya tinggi. Ya harus diadakan upah minimum. Kalau upah minimum Kota Bandung di kecamatan itu tinggi, misalnya upah minimum Kota Bandung 4 juta. Ya. Ternyata kehidupan di kecamatan Gede Bage misalkan. Ya. Ternyata 6 juta, kurang dong. Iya. Saya orang Gede Bage, Pak, 7 juta, Pak. Oh iya ya. Nah. Terus yang di daerah mana tuh? Daerah kecamatan mana di Bandung? Di Bandung kecamatan Lengkong misalkan. Iya, Lengkong. Hanya 3 juta. Iya. Provinsi Bandungnya 4 juta. Di Lengkong daerah kos-kosan, Pak, jadi murah buat mahasiswa. Makanya Lengkong jadi Rendah. rendah. Nah, kalau di sini dia nggak masalah kan? Lebih dia bisa nabung. Lah, Kang Romel. Iya. Nombok dong gitu loh. Dari mana nombok? Nggak itu. Iya. Jadi prinsipnya itu. Upah minimum Itu banyak orang yang saya bahkan dari kementerian bahkan ada yang itu juga ada yang salah tentang upah itu. Kementerian. Pengusaha itu kenapa harus provinsi? Kenapa ada upah kabupaten kota? Kan satu aja upah itu. Ada lagi Pak, satu Iya, lagi Pak. kalau bedanya itu tipis-tipis satu aja. Se-Indonesia juga satu. Iya. Ya, jadi upah minimum itu satu. Iya. Kenapa banyak? Karena nilai uang di satu lokasi sama lokasi lain berbeda untuk pembelinya. Nilai gitu. uang atau biaya hidup, Pak? Biaya hidup. Biaya hidup ya. Biaya hidup. Nah, Biaya hidupnya beda. Beras di sini sekian, di sana sekian. Berarti biaya hidup di Di Banjar Papua kangkung, misalkan di kangkung bisa 5.000 per ikat itu. per ikat. Di sini cuma 500 perak. Kalau 1.000 di Bandung. Di Cipageran bisa gratis ya. Ya, bisa 300-an gitu loh. Nah, Oke. itu harus paham ya itu ya. Jangan. Nah, ini pengusaha juga kadang-kadang begitu. Saya sering dengar itu. Mau provinsi apa ya berarti. Makanya banyak pengusaha yang pindah katanya investasinya ke yang upahnya rendah gitu ya. Iya kan dia ngerti kan. Nah, ada disparitas. Iya. Disparitas yang tinggi. Itulah yang menyebabkan ada upah macam-macam. Nah, setahu Bapak di Indonesia kan tertinggi di Karawang. Itu kan bukan hanya di Jabar kan, se-Indonesia tertinggi Karawang ya. Iya. 5, ya. Ya sekarang mungkin udah 5, ya. Nah, itu kira-kira di Karawang apa yang menyebabkan mahal itu? Harga-harga di Karawang apa? Banyak pabrik. Daerah pabrik. Mungkin ini menyebabkan banyak pabrik kan, banyak pabrik. Daya belinya itu sehingga sementara suplai barang mungkin suplainya iya. itu sehingga barang naik. Kalau banyak kuat pembelinya banyak ya, barang itu hukum. Ya, setahu kita ekonomi. yang dibaca itu kan katakanlah upah terendah di Jawa Barat itu Banjar 1,7, sekarang 1,8. Berarti biaya hidup di sana memang segitu. Sebetulnya pas gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia, kalau tidak salah Yogyakarta ya. Yogyakarta yang itu kecil juga itu. UMP terendah ya, 1, sekian lah. 5 atau 6 gitu ya, atau mirip Banjar juga gitu ya. Berarti biaya hidup di Jogja rendah. Nggak rendah juga Pak, mahal juga ya, Pak, makanya sebetulnya pemerintah tuh harus membuat usaha realnya berapa sih, jangan dibiarin. Ya. Karawang tinggi, Banjar kan saya juga sebetulnya kita bertanya-tanya masa sih Banjar 1,8, 1,7 ini 4,2 sekarang kok beda tuh sampai 2, sekian juta, hampir 3 juta bedanya gitu. Ya, kan harus sedih. Iya, kita mesti tanya nih sama orang Banjar. Orang Banjar, siomay di Banjar sabaraha sa porsi. Kemudian sama orang Kerawang. Di Kerawang sabaraha harganya. Habis itu bahannya di Banjar acina sakilo, dagingnya saon. Oh gitu. Ya. Iya kan? Jadi makanya negara harus ngerti negara itu. Pemerintah harus membuat satu standarisasi secara nasional. Sehingga harga sehingga kebutuhan orang itu didasarkan itu harus di luar kepala bagi seorang pimpinan itu. Oh, udah sana sekian. Coba Menteri, saya mau data tuh seperti apa?
Kenapa begitu? Kenapa begini? Oh, coba bikin kebijakan begini. Itu ketahuan. Itu loh. Oke. Itu namanya Pemimpin cerdas. pemimpin cerdas, paham tentang Tentang rakyatnya, kondisi ya rakyatnya kan? ya. Kondisi upah itu harus tahu dia. Oke. Oh, perusahaan kok begini? Oh, tanya dong, kamu supaya upahmu bisa naik gimana? Kata si pengusaha, saya butuh kebijakan begini-begini. Tolong akses ke luar negeri bisa di itu, apa namanya, pelabuhan tuh jangan banyak punglinya, misalkan. Ini saya Pak, pungli di mana-mana Pak. Iya. Ongkos ini aja tinggi gitu loh. Di minimarket aja ada pungli, Pak. Makanya kan, catat semua. Iya. Perintah Kapolri. Nah, penggal kepala. Beresin itu. Kalau gak lu beresin, besok gua ganti lu. Ah. Itu beresin. Iya. Kata Kapolri kalau buntutnya nggak bisa diberesin, saya penggal kepalanya, dipecat maksudnya. Oke. Jadi upah minimum itu ditentukan oleh pemerintah setelah bermusyawarah dengan pengusaha dan perwakilan buruh, gitu kan Pak ya? Ya, nah itu ada namanya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan. Sebenarnya Dewan Pengupahan itu prinsipnya itu, ya, kan item pengupahan itu sudah ditentukan. Misalkan nih, Kang Romel sehari butuh makan berapa, ya kan? Ya. Untuk hidup layak. Sehari hidup layak misalnya berapa ya? Ya, itu pakar sudah menentukan. Oh. Pakar dengan berbagai kajian, ketemulah ada 64 item barang, beras. Ya, sembako, termasuk sembako tuh ya? Ya, gula, kemudian minyak kelapa, kemudian gas, itu 64 item. Disurvei di pasar. Harganya kan bervariasi juga. Ya cari yang menengah, yang tengah-tengah, ya kan? Jelek enggak, bagus enggak. Cari tengah-tengah, 4 dijumlahkan, ketemulah angka 4 juta. Ya itulah upah minimum. Tahun depan berapa dia disurvei lagi? Apakah ada kenaikan atau penurunan? Ya. Itu loh ya kan. Kalau ada kenaikan ya upah minimum naik. Kalau turun upah turun. Itu untuk 0 tahun. Kalau harga turun upah turun nggak Pak? Logikanya turun. Logika upah minimum ya. Oh iya. Upah minimum. Karena upah minimum itu untuk orang yang baru kerja. 0 tahun baru masuk kerja. Baru lulus kuliah langsung kerja. Nah ya, itu. mau SMA mau kuliah, upah minimum itu tidak terkait dengan pendidikan. Oh enggak. Oh. Iya, kebutuhan orang mau dokter, kebutuhannya itu. Oh, jadi upah minimum itu mau lulus SMP, SMA, SD sekalipun upah minimum sakit itu kudu sakit itu gitu ya. Nah. Kenapa upah minimum itu? Karena buat 0 tahun. Kang Romel sekarang baru masuk kerja, upah 4 juta minimalnya. Iya. Tahun depan kan sudah ada tunjangan. Ada kenaikan, ya kan? Berkala tadi itu. Ini masuk lagi yang 0 tahun, ya upahnya yang ini. Iya. Oke. Kenaikan apa? Inflasi naik gitu loh. Nah, kenapa tidak pernah turun? Ya karena nilai rupiah turun karena inflasi. Oke Pak, kembali ke tadi. Dewan Pengupahan itu siapa saja yang di sana Pak? Ya ada pemerintah, ada buruh, ada pengusaha. Nah, yang dari ada pakar. Nah, yang dari buruh itu dari mana? Organisasi? Dari itu representasi. Perwakilan ada. Kalau anggota LEM terbesar, ya LEM punya wakil. Nah, itu kan sudah ada wakilnya Pak, buruh di Dewan Pengupahan yang terlibat dalam penetapan upah. Kenapa mesti demo juga Pak? Itu kayaknya wajib Pak. November Desember ayo demo sampai. Iya. Jadi gini, ini tuh makanya pemerintah ini nggak ngerti. Kenapa ada demo? Nah, itu kenapa ada demo? Ada demo. Kenapa? Ya dianalisa lah. Kalau mau nanya saya ajarin. Ya. Saya ajarin. Jangan dijawab Pak kalau begitu Pak. Jangan jangan gengsi dong. Kalau nggak ngerti itu tanya. Pemerintah kalau ngeburuh nggak mau demo tanya Pak Arif. Gimana caranya kan gitu ya kan? Ya kan gini dilihat. Jadi sekarang ini. Ya, kenapa tiap demo? Karena kenaikan upah minimum ini dijadikan dasar kenaikan bagi yang sudah kerja di atas 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi gini, kalau naik upah minimum misalnya dari 4 juta, upah minimumnya, kalau dulu kan pernah naik 10%, berarti kan
400.000. Ya. Jadi upah minimum yang baru 4,4 juta. Lah 400 ini nyundul kan? Yang sudah kerja 5 tahun misalkan 4,5 juta, ya naik jadi 5 juta, ya kan? Yang setahun naik 50.000, wah ini 400 naik 400 gitu loh. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini menjadikan dasar kenaikan, jadi nyundul. Ya, ya. Makanya disebutnya upah sundulan. Ya. Nah, pemerintah harus ngerti yang menuntut ini, kenapa hanya upah minimum yang dituntut? Sebenarnya dia itu bukan upah minimum, dia ini upah yang normalnya itu punya anak-anaknya 2 istri. Oh iya. Ya nggak usah bilang istri 2 lah. Ya. Istri 1 aja lu susah dia kan, dia 4. Upah minimum 4 juta untuk 0 tahun. Ya. Orang baru kerja, nggak punya istri, nggak punya anak. Untuk bujangan. Bujangan. Ya. Kemudian 4 juta. Lah yang punya anak 2, 4 orang keluarga, 4,5 juta. Oh. Logis nggak? Ya, ya. Ya pasti dia tiap tahun karena barang naik dia kurang kan? Ingin tambahan, makanya dia kemudian menuntutlah itu kepada SP. Ya. Kita berjuang untuk itu, esensinya tuh itu. Itu Pak. Karena dia memenuhi kebutuhan hidup itu. Ya. Pak, sebelum buruh demo menuntut kenaikan upah, itu punya data nggak sih buruh yang demo itu tentang perusahaannya masing-masing? Ini perusahaan gue untung gede nih, mestinya gajinya naik ini, makanya dia demo. Ada kira-kira ada bocoran dari kalau itu gini, itu kan ada gitu? kebijakan di lokal, ada kebijakan katalah nasionalnya lah atau kabupatennya kan, kebijakan itu. Nah buruh di masing-masing, kalau ada perusahaannya bagus, berunding ya kan, biasanya yang dirundingkan itu bukan upah minimum, di atasnya minimum kan, bonusnya apanya. Ini perusahaan kalau buruhnya biasanya bagus ya, kadang-kadang dia cari data. Pengusaha lu untuk segini nih, masa segini bonusnya, upahnya naik dong, kira-kira gitu ya kan. Nah itu, nah kan buruh ini semua nggak sama. Ada pengurus-pengurus yang katakanlah yang ya buruh ini kan pengurus itu kan dipengaruhi oleh banyak hal kan. Ya. Dia itu si ketua pengurus di pabrik itu ya bekerja yang ngurusin buruh. Iya. Organisasi, coba bayangin itu. Pengurusnya ya. Kemudian nih bayangin ya, anggota ini kan pengen naik upah. Iya. Ketekan kan dia kan. Iya. Oh kayak gitu. Pengusaha naik ini gitu ya kan. Nah ada yang dia kalau yang pemahamannya bagus dia olah nyari data ya kan. Pengusaha masa segini kan gitu ya kan. Gitu. Kalau misalkan pengusahanya memberikan data secara jujur kan orang maklum juga. Oh nggak bisa, ya udah daripada bangkrut ya kan gitu. Tapi di Ansa loh dia gajinya bisa tinggi, kenapa segini? Nah, ya kan. Nah karakter pimpinan inilah juga sangat mempengaruhi. Ada juga yang dia saking semangatnya, wah demo aja. Gitu, korban akhirnya banyak. Ya dinamika lah, itu seni lah. Disitulah seninya Kemudian Serikat itu. Iya, jadi ritual demo dalam tanda petik ya, ritual demo buruh itu selain May Day 1 Mei ya, itu kan selalu demo itu ya. Juga menjelang penetapan UMP ya, mungkin itu pressure ya, tekanan ya, supaya. Makanya saya tuh berharap, cobalah pemerintah itu penelitian lah. Sebetulnya sudah nggak teliti juga. Saya tahu masalah utamanya itu. Nah, iya. Tahu. Jadi Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur gitu ya, Bapak, udah segitu aja. Demo kan biasa tingkat nasional juga ya. Bapak Presiden, tolong kan punya staf sus tuh ya, punya staf-staf. Dia tuh punya pegawai negeri, punya punya aparat ya, punya perangkat. Data tuh lengkap. Nah, itu harusnya dipelajari. Kunaon sih setiap kali penetapan UMP kenapa selalu demo? Pelajari. Gitu kan? Pelajari lah. Pelajari supaya tidak terjadi. Kan ya, demo juga kan intinya gini. Seorang pimpinan itu. Gimana rakyat itu tenang? Ya. Hidup sejahtera. Betul.
yang berusaha dapat untung, Iya. yang bekerja mendapatkan upah yang Layak. yang cukup untuk kehidupannya. Pengusaha. Sehingga negara itu Hmm. aman, tentram, damai, ya kan? Ya, betul. Apa istilahnya? Gemah ripah loh jinawi yang gitu ya kan? Baldatun thayyibatun Walaupun walaupun gofur. gofur. Iya. Nah, itulah pimpinan itu ke arah situ. Harusnya. Ya, bukan dari satu sisi. Ini kan begitu buruh naik, wah buruh menuntut aja. Ah. Jangan itu yang dilihat. Oh, buruh ini Nah. kan bermacam-macam. Ada yang apa namanya berjuang, tapi yang jelas dia berjuang. Ya. Ya. Bahwa di tengah perjuangan ada macam-macam, ada godaan, ada apa itu. Tapi esensinya jangan lihat itunya. Nah, itu teliti, beresin. Ya. Ini bertahun-tahun loh kayak gini terus. Iya, betul. Berarti Setiap tahun. saya menilai bahwa belum ada yang mampu beresin ini. Belum ada yang punya konsep atau Iya. Saya katakanlah terpaksa sombong lah kalau mau saya beritahu. iya, sehingga buruh selalu mengatakan di jalanan kami sandarkan cita-cita. Iya. Karena di rumah maksudnya di rumah bupati, di rumah wali kota, di rumah menteri, di rumah presiden nggak ada yang bisa dipercaya katanya, makanya mari kita bongkar gitu kali ya. Baik, Kalau Pak, mau saya ajarin kalau mau. ajarin ya. Terpaksa saya ngomong sombong. Gitu ya. Saya terpaksa ya. Iya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Mengapa Karena menyombongi yang sombong? pimpinan pejabat itu dapat pahala kalau dia sadar kemudian. Oh iya, ngedakwahin Bahwa juga ya. loh, bayangin demo itu tinggi loh Iya. biayanya. Berapa orang itu? Iya, jalan. betul. Bensinnya, ongkosnya, belum ininya. Pabrik juga kehilangan Iya, apalagi suka ada jam kerja. apa? Suka ada pabrik dibubarin gitu, Pak. Iya, Ikut demo belum itu. lagi bentrokan. masa sosialnya. Ah, iya. Cobalah pikir. Iya, baik. Itu akan kita bahas di episode berikutnya. Bagaimana caranya supaya buruh tidak demo? Oke. Ada strategi khusus dari Pak Arief Minardi, salah satu tokoh buruh. Dalam hal ini ketua Strategi untuk pemerintah. untuk pemerintah. Ya, Masukan. untuk pemerintah. Masukan untuk pemerintah dan tentu saja kalangan Loh, buruh kita juga capek juga loh. Iya, pekerja juga nanti intip Kita juga strateginya. gimana nih Pak Arief? Udah demo aja daripada puyeng. Kalau saya nggak demo dibilang Dapat berapa tuh? sudah Gitu ada ya. apa tuh? Nah, itulah. Puyeng demo aja lah. Baik Pak Arief, kita akhiri dulu sampai di sini tema soal demo buruh. Berikutnya kita akan bahas misalnya tadi bagaimana caranya supaya buruh tidak demo. Masukan buat pemerintah dari seorang Arief Minardi, tokoh buruh dari LEM SPSI. Hatur nuhun Pak Arief. Kita akan bertemu lagi di episode yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Romel Tea undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.